keadaan terbatas, kita tetap bisa memuji Tuhan. Dan malam ini, Bapak Ibu, Parbi, Persatuan Artis Batak Indonesia, berdoa untuk Indonesia. Untuk itu, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah malam ini, saya memanggilkan Bapak Ketua Umum, yaitu Bapak Andi Situmorang, juga didampingi oleh Pak Sekjen, Bapak Allen Sinaga, dan juga Bapak Kabit Bapak Reinhan Nainggolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan malam untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat bersama-sama melaksanakan ibadah bersama keluarga besar Persatuan Artis Batak Indonesia yang Parbi, walaupun ibadah ini kita laksanakan dengan cara live streaming. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini saya sebagai ketua umum dari Persatuan Artis Batak Indonesia bersama Sekjen kami Bapak Allen Sinaga, juga Ketua Bidang Sosial Rohani Bapak Reinhan Nainggolan perlu menyampaikan kepada kita semua, saudara-saudari yang Tuhan, bahwa tujuan dari Parbi ibadah ini adalah mengingat situasi yang saat ini sangat melanda bangsa Indonesia. Untuk itu kami dari Parbi mengajak kita semua berdoa bersama agar kiranya musibah yang ada sekarang yaitu pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dari tengah-tengah kita. Itulah harapan kami. Mudah-mudahan Tuhan mendengar doa bersama ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pengurus dari Persatuan Artis Batak Indonesia mengucapkan selamat dan salam sehat buat kita semua. Salam. Semoga Tuhan menyertai kita. Haleluya. Jolong oge Batak. Sayu sedoroha. Kusol solidoro hakku nagok dosa itokto kusol solidoro hakku nagok dosa godang hari-hariku, saya jodoh hutadikon dalam minati kori sai jodoh tadi
jongjonggi adopami saya siroha tunggodanggo na masa mangisobut tu parnguluan nami ali Tuhan. Di hahurangan nami maradopoko alani mahami pungu martang yang dibagasan obason ali Tuhan. Jojodo hami tarilu-ilu marsita onon alani pangalausion nami i. Molo masa akka parukilan, molo songgop manang hangalutan, holas sadado na tau sitiopon. Hatani Tuhani padandai nang humut talpe akarobea manangmu satolo kutorua padan asiro hahadamea padan itu hari sai hotori sai ingot padan ni Tuhanmu mani patarima ng borgi koromonmu dan jadikan kuberohamu Tuhani na punang onumi nang humutal pe ang karoya nang humutal pe ang karobea mananangmu sa tolo kutorua padan asiro hahadamea padan ni Tuhani sai hotoi molo masa akka parukilan molo masa akka parukilan molo songgo panang hangaruta hola sadana to sitiopo hata
nang humut tabe akarobea manamu sa dolok tutorua padan asiro hahadamea padan ni Tuhan Manipatari manang borgi kolomonmu dan jadikan ku berohamu Tuhan ina punang olumi saingot pada ni Tuhanmu Manipatari manang borgi kolomonmu dan jadikan ku berohamu Tuhan ina punang olumi nang humuta be akarobea manamu sa dolok tutorua padan asiro hahadamea padan ni Tuhani padan ni Tuhani padan ni Tuhani sai hotori padan ni Tuhani sai hotori rap uduk ma si majujung nami rap dohot ruasmi ali Tuhan marado poko di bagasa borngino alani i urupi hami dia kana masa narotu parngoluan nami sayunang paluas hami madele ali Tuhan alai tiok matangan nami ganuk marsada-sada marhite ibadah Persatuan Artis Batak Indonesia Bapa kami memohon kepadamu dan kami takbiskan ibadah ini di bagasan goar ni Yesus Kristus. Kami martangiang medok mauliate. Amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah boleh berdiri bersama-sama. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus. Haleluya. Amin. Pasrah sempurna. Nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Pasrah sempurna, nikmat penuh.
bernyanyi, haleluya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Haleluya, amin. Duk Tuhan Yesus napuna. Haleluya. Taideho namangina. Duk Tuhan Yesus. Duk Tuhan Yesus napuna. Songgo damena biar hula tari pargogo ngolunai dosa-dosaku dausai joi tabaritaho holong nai Dia Tuhan tu dosori tumanupahi tarbodida sasada Yesus sasada Yesus sasada Yesus sasada Yesus sasada Yesus tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan anak-anak Tuhan bersaksi melalui pujian. Biarlah kita diberkati bersama Bapak Victor Huta Barat, juga Joy Tobing, Trio MCC 2000, Trio Amigos, dan Teti Manurung. Biar kita diberkati bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri.
karya Bapak Yesus. Bahwa kami, bangsa kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami memerlukan Engkau Yesus. Pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Tiada orang yang menolong. Ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong bangsaku, biarlah sinar-Mu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong bangsaku, biar sinar-Mu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bersama dengan rekan saya Joe di studio Velvet ini, biarlah di lagu yang satu ini, lagu yang kedua, apapun situasi keadaan kita, andalkan kekuatan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, karena Dialah sumber pengharapan. Aihodo Tuhan, pargogo Diau. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah
gogo boyau mardalandi ngoluko au tunako na dilambuki tu so boyau songono hodo kekuatan dan pengharapan kami. Bereng bohimlas martangi yang di rumah kita nyanyi sama-sama. Mangidopang rupio dia sai tio tanaku sai togu ma ai hodo Tuhan pagogo dia matangi mangidopang rupion dia sai tiop tanahku sai togu mau ai hodo Tuhan pargogo dia ai hodo Tuhan Bagogo diau, kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kaulah sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mangula angkasiu ngawi asa dengan Unako sai bolso Momo pochotohan Kankurohan
Digo toto la warnanira Biar saya dipasak nabinan Sinta di asa Enggang ngodu Molo saya ditutupi kok Saya buka onado Molo ditutupi kok Saya buka onado Molo ditutupi kok Saya buka onado Molo ditutupi kok Saya buka onado Iho Una kona biarku Mangolumi porti nama bilaso Hamu ale amanginan Hamu ale amanginan Gajang no benak si dalanan Kurang no benak si ulau Bereng maakapilong nama tonga tong ngalangiti Boido mangolu Iya ho ale ho asasai ho soa Asa dengan korumi Salam. Di saat-saat negeri kita yang sedang terjangkit begitu banyak virus corona yang hadir di negeri kita ini, kita hanya bisa berserah kepada Tuhan karena Dia adalah obat yang paling mujarab untuk kita. Untuk menyemangatkan ya, untuk semua, untuk membuat hati biar imun kita makin hari makin kuat. Iman. Kita nyanyikan lagu-lagu rohani saat ini bersama Amigos Trio. Kepadamu ku berdoa. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta ulurkanlah tangan kasih-Mu kepadaku karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu
doaku kepadamu, oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Salam untuk seluruh jemaat dimanapun berada yang dikasihi Tuhan. Dalam situasi sekarang ini, seluruh bangsa Indonesia sangat merasakan betapa pahitnya di dalam menjalani kehidupan. Untuk itu, di kesempatan yang sangat baik ini, kami dari Trio Ambisi bersama The Bataks Band turut berdoa agar kiranya pandemi COVID-19 segera berakhir dari tengah-tengah kita. Salam sehat untuk kita semua. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.
kami ingin mengingat bangsa kami, dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami Indonesia semakin dekat kepadamu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah,
Baik Bapak Ibu, persembahan pujian biarlah Tuhan dimuliakan dan kita diberkati. Dan sebagian juga anak-anak Tuhan ini Bapak Ibu harus melakukan tapping di studio yang berbeda. Karena kita juga harus mematuhi apa yang diingatkan oleh pemerintah kita Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Martinangi marbine gemahami ali Tuhan sian hatami. Asamarhite hatami ali Tuhan. Margogo hami lau mangula siulaun nami. Terima kasih Tuhan. Dan alani hagogo oki. Dan alani hagogo oki. Boyau mardalan di moruko. Au tunang hona di labuki. Tuk sobo yau somono. Horo hagogo. Manu kolia. Hubereng bohila. Tangiaga. Mangido pangurupi dia. Saiti tangaku setogumaan. Ai hodo Tuhan pergogo dia. Bukan karena kekuatanku, tetapi karena kekuatan dari Tuhan. Bukan karena kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Ku pandang wajah-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Anak-anak-Mu dari Parbi melakukan ini semua Tuhan. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Nyanyian-nyanyian telah diperdengarkan kepada Tuhan. Terimalah semuanya Tuhan. Kita bagi saat ini kami akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang akan menguatkan kami, menguduskan kami, membebaskan hidup kami ya Tuhan. Sebab itu urapilah hamba-Mu ini dengan luar biasa.
Terpujilah Tuhan di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Pasti saudara-saudara, baik yang ada dalam studio ini maupun di rumah masing-masing, semuanya menikmati nyanyian-nyanyian yang tadi dipersembahkan oleh anak-anak Tuhan tadi. Mereka sampaikan semuanya dengan tulus bagi kemuliaan Tuhan. Saya juga mendengar ada beberapa rekan-rekan yang terkena COVID ya, atau corona. Saya percaya mungkin sambil berbaring mengikuti ibadah ini, engkau telah dikuatkan dan disembuhkan Tuhan. Amin. Yes, puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ya, saya mau mengajak kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup oleh firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang sulit ini, di tengah-tengah negeri kita yang sulit ini, saudaraku, kita harus tetap memilih hidup oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, manusia adalah makhluk yang bergantung kepada firman. Kenapa, saudaraku? Karena memang Tuhan menciptakan kita bukan menjadi satu makhluk yang mandiri. Tuhan menciptakan kita manusia bukan untuk mandiri. Kita tidak bisa mandiri, kita bergantung kepada firman Tuhan, saudaraku. Manusia membutuhkan firman Tuhan. Manusia tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Nggak bisa, saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan itulah yang menuntun kita, membimbing kita, dan membawa kita kepada satu pertumbuhan mengenal Tuhan. Menikmati Tuhan. Ya, dalam kekekalan itu sebenarnya rancangannya sejak awal. Di Taman Eden bagi manusia pertama itu, saudaraku. Jadi tanpa firman Tuhan, sekali lagi ya, tanpa firman Tuhan sesungguhnya manusia itu mati di hadapan Tuhan. Tanpa firman Tuhan manusia itu mati sebenarnya. Nah, saudaraku yang terkasih, ya, memahami keberadaan ini, memahami bahwa kita adalah makhluk yang bergantung kepada firman Tuhan, maka pilihan kita adalah satu, apa itu? Memilih taat kepada firman Tuhan. Jadi kalau kita sadar kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan, ya kita bergantung pada firman Tuhan, maka pilihan kita hanya satu, apa itu? Memilih taat kepada firman Tuhan. Jikalau kita taat kita hidup, kalau kita tidak taat kita mati. Jangan sampai saudaraku ya saya tahu lah, saya tahu. Dunia sekarang berat ya, kesulitan kita semakin berat, saya tahu. Tapi sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mengabaikan yang paling penting ini, yaitu memilih taat kepada firman Tuhan. Nah, saya bacakan saudaraku firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ayat ini sangat jelas sekali saudaraku. Ayat ini sangat jelas sekali memberi pelajaran kepada kita soal ketaatan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Yang satu ini jangan. Jadi Tuhan sudah memerintahkan kepada manusia itu, pilihlah mentaati apa yang diperintahkan Tuhan supaya engkau hidup. Sebab kalau kita taat kita hidup, kalau kita tidak taat kita mati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi dengan demikian sejak semula Allah inginkan kita manusia agar kita taat kepada Tuhan. Amin. Iya saudaraku. Kita nggak bisa hidup dari diri kita sendiri. Siapa kita? Ketika manusia itu mau memilih jalannya sendiri, disitulah kehilangan kebahagiaan. Disitulah saudaraku kita tidak akan menemukan sukacita di dalam diri kita. Nah saudaraku yang terkasih, coba saya ajak kita merenungkan ya. Kadang saya juga bingung, kalau pakai istilah bingung ya, kalau pakai istilah bingung. Begini bingungnya. Apa dalam benak Adam dan Hawa saat itu ya? Kenapa mereka memilih taat kepada yang jahat itu? Kurang enak apa? Kurang nikmat apa bersama Tuhan di Taman Eden saudaraku? Apakah kurang kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada mereka di Taman Eden? Apakah kurang kebaikan Tuhan? Apakah kurang cinta kasih Tuhan di Taman Eden saat itu? Kenapa mereka sampai bisa milih? Apakah dalam benak mereka ada yang lebih indah? Padahal mereka belum kenal dosa. Mereka belum pernah jatuh dalam dosa loh. Kadang-kadang mikir juga loh.
kok bisa ya? Kok bisa gitu? Apa di dalam benak mereka? Apakah mereka kurang puas dengan kebaikan Tuhan? Nah, ini menjadi pemikiran kita bersama, saudaraku yang terkasih. Ya, jangan-jangan Bapak Ibu ketika saya mengatakan ini, Bapak Ibu menarik ke diri. Iya ya, Adam dan Hawa saja dulu belum pernah kenal dosa loh. Bisa loh memilih yang jahat. Apalagi kita yang sudah jatuh dalam dosa ini, yang sudah sempat menikmati keindahan dunia kedagingan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ya tidak mudah ya untuk menjawab ini. Apa dalam benak mereka? Apakah Tuhan kurang ngasihnya saat itu? Apakah kebersamaan dengan Tuhan kurang atau belum cukup? Tidak mudah tentu menjawab itu, saudaraku. Tapi saya mencoba menjawab. Kenapa sampai mereka bisa seperti itu? Tentu Adam dan Hawa tidak tiba-tiba langsung menolak firman Tuhan. Tetapi mereka pasti memberikan hati mereka belajar dari tempat lain. Mereka mencoba mendengar tempat lain dari yang jahat itu. Tentu godaan itu pasti bukan cuma sekali. Sama seperti sekarang ini, saudara sedang mengikuti ibadah ini, mengikuti tadi terus nyanyian-nyanyian, pujian, penyembahan. Lalu sekarang mendengarkan firman Tuhan, saya percaya saudara kuat. Saya percaya saudaraku disegarkan. Saya yakin saudara pasti tidak memilih dosa saat ini. Betul nggak? Lagi ikut ibadah gini, saudara memilih dosa. Waduh, saya nggak ngerti lagi itu. Apalagi di luar sana, lagi kebaktian saja memilih dosa. Nah, itu sebabnya saat itu Adam pun belum berdosa, bukan? Tentu ketika mereka digoda satu kali, mereka tidak langsung segera menolak Tuhan. Pasti itu. Jadi ada satu golaan yang berulang-ulang. Ya, Tuhan bilang sama Hawa, wah makan gak apa-apa. Kalau kau makan menjadi seperti Allah. Lalu Hawa mikir, jangan Tuhan larang kok, dia pergi. Tapi itulah iblis, dia gak pernah berdiam. Dia datang lagi menggoda. Dan ketika godaan itu berulang-ulang akhirnya Hawa terpikat, saudaraku. Ketika mereka, saudaraku, belajar dari tempat lain, membuka hatinya dari tempat lain, bukan dari firman Tuhan. Akhirnya lambat laun bergeserlah, saudaraku. Bergeserlah kenikmatan yang pernah dinikmati dari Tuhan itu mulai digantikan oleh bujuk rayu yang lain. Tergeser pelan-pelan, tergeser pelan-pelan. Akhirnya mereka berani mengambil keputusan, mereka memikirkan ada kenikmatan, ada keindahan, ada kebaikan di luar dari Tuhan. Makanya mereka pilih yang jahat. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ketika mereka memilih dari yang jahat itu, mereka mati. Karena kalau engkau taat, engkau hidup. Kalau engkau tidak taat, engkau mati. Mereka diusir dari Taman Eden, diusir dari taman kebahagiaan itu. Nah, ini peringatan bagi kita. Jangan sampai kita merasa nyaman karena kita banyak berdoa, karena kita mungkin suka ikut persekutuan, lalu kita merasa udah VVIP-nya Tuhan. Jangan merasa nyaman, saudaraku. Tetap kita harus berjaga-jaga. Kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Nah, saudaraku, manusia pertama itu diusir dari Taman Eden. Mereka kehilangan kebahagiaan itu. Tetapi, ini dia saya minta kunci C dulu, piano aja. Inilah dia, dengan segera kita melihat, saudaraku ya, ada catatan dalam Alkitab, saudaraku, yang luar biasa. Kita kagum dan kita menangis kalau kita mengikuti kisah ini. Apa itu? Manusia itu sudah berdosa, sudah memilih yang jahat. Memang akibatnya mereka diusir Tuhan kan dari Taman Eden itu. Tapi namun, saudara tahu gak? Tuhan menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia itu. Tuhan memaafkan manusia itu. Tuhan mencari Adam dan Hawa. Dan itulah nyanyian kasih Tuhan yang pertama. Itulah nyanyian kasih Tuhan. Begini lagunya. Adam, Adam, di manakah engkau? Itu nyanyian kasih Tuhan. Ketika manusia itu memberontak, ketika manusia itu menolak Tuhan, ketika manusia tidak mendengarkan perkataannya. Inilah nyanyian kasih Tuhan. Biasanya kita mendengarkan kasih Tuhan, ayatnya mana? Yohanes 3:16 kan? Karena begitu besar kasih Allah. Yang begini tuh lagunya loh. Kunci E, kunci E, kunci E. Yang begini loh. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan
dapat hidup kekal. Biasanya itu yang kita pahami nyanyian pertama, nyanyian kasih Tuhan. Tapi sesungguhnya nyanyian kasih Tuhan itu telah Tuhan tunjukkan di Taman Eden. Ketika manusia itu bikin salah, harusnya mereka memilih taat supaya hidup. Tapi manusia itu melanggar. Mereka kehilangan kebahagiaan, kehilangan sukacita. Tapi Tuhan kita baik sekali. Dia panggil, yang kunci saya tadi itu kan. Dia panggil manusia itu. Kenapa Tuhan sayang? Karena manusia itu bukan barang rongsokan. Karena saudara bukan barang rongsokan. Sekalipun saudara berdosa, Tuhan tidak membuang saudara. Tuhan memanggil. Di manakah engkau? Adam, Adam, di manakah engkau? Lalu Adam dari persembunyian, Tuhan begitu ku dengar bunyi langkah kakimu, aku takut Tuhan, aku takut. Lalu Tuhan bilang, Adam, yang kau makannya, yang kau langgarnya, yang kau bilang itu Tuhan. Padahal Tuhan tahu kan, tapi dia tanya, dia mau mendengarkan kejujuran. Dia mau mendengarkan jawaban yang tulus dari anaknya itu. Tuhan mau berharap, Tuhan ini aku udah melanggar, maafkan aku. Itu harusnya, tapi sayang saudaraku, manusia itu berkelit. Wanita yang kau tempatkan di sisiku, itulah Tuhan. Padahal sebelum jatuh dalam dosa ya, si Adam waktu melihat istrinya dibawa sama Tuhan kan, Hawa dibawa sama Tuhan. Apa kata Adam? Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, mesra kali. Waktu belum berdosa. Artinya apa? Aku tidak asing melihat pasanganku ini. Ini bagian dari aku. Dia ada menerima, dia tidak menolak. Ini tulang dari tulang. Dia menerima, dia tidak menolak. Tapi begitu jatuh dalam dosa, berubah saudaraku. Wanita yang kau tempatkan, tidak ada penerimaan lagi. Yang ada penolakan. Awas di masa COVID ini. Karena WFH, kita sering di rumah. Dulu pergi pagi pulang malam, jarang dialog. Jadi kelihatan aman-aman. Tapi komunikasi dalam keluarga tidak pernah terjaga. Lalu karena WFH, dari pagi sampai malam di rumah. Begitu ngomong berantem, begitu ngomong berantem. Lalu berkata Tuhan, wanita yang kutempatkan ini bawelnya bukan main. Jangan saudara. COVID boleh ada, tapi COVID tidak boleh kita buat alasan kita tidak memilih taat kepada Tuhan. Mudah-mudahan Bapak Ibu setuju ya. Iya saudaraku. Ingat ya, kita ini bukan barang rongsokannya Tuhan. Kalau barang rongsokan seperti ini barang rongsokan nih. Ini udah gak kepake lagi, tinggal dibuang. Tapi saudara dan saya manusia bukan barang rongsokan. Kita salah, Tuhan kasih kesempatan. Anakku, kutunggu engkau bertobat nak. Ada banyak artis orang Batak, ini Parbi luar biasa loh. Mungkin Pak Ketua gak keberatan kali ya kalau saya menyebutkannya. Tadi saya sedikit dapat kesaksian dari Bang Ahmad. Ternyata Pak Ketua Parbi ini saudaraku beda iman sama kita. Tapi dia yang mengusulkan acara ibadah ini. Kalau orang Medan bilang, keren kali men. Inilah kebinekaan yang harus kita bangun saudaraku. Karena banyak juga artis Batak yang beda iman juga sama kita kan. Tapi beda iman tidak menghalangi kita menyembah. Beda iman tidak menghalangi kita bisa bersatu. Inilah ciri-ciri orang yang memilih taat kepada Tuhan saudara. Ingat ya, ingat. Gaungnya memilih taat dalam Alkitab itu terus. Misalnya saya baca lagi. Tadi kan kejadian ya, sekarang kita ulangan. Ulangan pasal 8 ayat 1 mengatakan begini. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Dan memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Tetap gaungnya itu kuat saudaraku. Yaitu apa? Memilih taat. Memilih taat supaya apa? Supaya kamu hidup. Di dalam ulangan pasal 30 saya bacakan lagi di ayat 15. Perhatikan ini saudaraku. Perhatikan ini ya. Perhatikan ini. Ya gaungnya ulangan 30 ayat 15. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Supaya apa? Supaya engkau hidup. Tuh. Jadi taat hidup gitu. Nah,
Tetapi 17, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Dan tidak lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Itu kata Musa. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Maksudnya apa? Tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Langit dan bumi tidak mungkin kita bisa menghindar. Tanah yang kita injak adalah bumi. Mata kita menatap ke atas adalah langit. Artinya apa? Bahwa sumpah ini atau janji ini atau perkataan yang disampaikan oleh Musa ini kita tidak bisa lari, saudaraku. Artinya begini dikatakan, selanjutnya begini dikatakan oleh Musa. Kepadamu ya, kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tapi Musa bilang, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi di masa-masa sulit ini, saudaraku, bangsa kita membutuhkan orang yang memilih taat kepada firman Tuhan. Orang yang memilih taat kepada firman Tuhan akan menghasilkan kehidupan yang berkualitas. Karena apa? Karena landasan hidupnya adalah firman Tuhan. Sehingga dia bisa menjadi saksi dimanapun dia berada yang dia mulai dari rumahnya. Amin ya. Bapak Ibu yang di rumah bersama dengan keluarga mungkin mendengarkan. Mungkin ada yang sedang mengikutinya di dalam kendaraannya. Jadi gaungnya untuk memilih taat itu, saudaraku, tetap disampaikan kepada kita. Tetap disampaikan kepada kita, saudaraku. Sekali lagi, ini memang masa sulit. Di mana-mana kita dengarkan, sulit Pak. Apalagi para artis, para pemusik, parende. Ini di samping kiri saya, ini para musik ini. Aduh, biasanya 1 bulan kita bisa bekerja tiap malam mungkin ya. Oke lah, jangan tiap malam mungkin jadi nanti masuk angin kan. Iya, masuk angin saudaraku. Kita bikinlah 3 minggu lah dalam 1 bulan. Tapi kafe tutup, restoran juga enggak aktif lagi. Hanya apa itu istilahnya kalau dijemput apa? Take away. Coba kemampuan keyboard kita seperti layak kita ini luar biasa. Ada JC-JC-nya dikit saya dengar kan. Bahaya juga nih musisi saya pikir. Ada JC-nya sama blues-bluesnya. Tapi tak laku. Gak ada panggung, gak laku. Berat. Sementara punya istri, punya anak-anak. Berat. Saya tahu. Iya Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta jalan keluarga? Saya pun bingung jawabnya. Sekalipun saya orang kaya, seberapa kaya saya bisa. Pun kalau misalnya kaya, gak bisa. Tapi satu yang kita tahu. Kalau kita memilih taat kepada Tuhan, akan selalu ada jalan keluarnya. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya nggak percaya itu. Saya sangat percaya Tuhan cakap memelihara kita. Yang penting di masa sulit ini saudaraku, bertahan. Dan tetap kita jaga prokes. Kami pun dari tadi terus pakai ini. Pakai masker. Nah di sini jaraknya jauh ya saya buka. Ya, kita jaga terus prokes sesuai dengan arahan pemerintah kita, saudaraku ya. Itu pun kami lakukan dari tadi di sini. Ya, jadi tetaplah memilih taat, pasti ada jalan keluar. Saudara yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan padamu. Kiranya engkau bersuka cita mendengarkan firman Tuhan ini. Ketika engkau bersuka cita bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Mesti dinadakan itu benar, kunci E ya kan? Mesti dinadakan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Sama-sama. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ternyata dengan hati kita gembira, itu membuat Tuhan senang. Imun naik, iman naik, imun naik. Iya Pak, tapi dompet gak naik.
Aku tahu Pak, ya imunku naik ini, lagi bersuka cita. Imanku pun naik, tapi dompetku masih sama. Itu saudaraku ya, saya hanya bisa berkata bertahan. Akan ada datang jalan keluarnya. Akan ada datang jalan keluarnya. Nggak mungkin nggak ada jalan keluarnya saudaraku yang kasih Tuhan. Waktu kita nggak banyak saudaraku ya. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian semuanya. Untuk merindukan firman Tuhan. Sekarang kita punya banyak waktu di rumah, ini kesempatan banyak baca firman. Mungkin nggak salah kalau saya mengutip ya, saya seorang teman ya, mengirim saya tadi pagi ada satu video. Di video itu lalu ada, karena dia bahasa Inggris, sepertinya itu terjemahannya. Saya baca, panjang sekali saya baca. Kagum saya. Tapi saya nggak mau sebut namanya lah. Ini pendeta Amerika, populer sekali dulu. Dan selalu berkhotbah tentang kesembuhan, kemakmuran dari dulu. Ini orang bule nih, orang Amerika. Tapi pernah saya dengar kesaksiannya, dia ada banyak berubah. Dia mengakui bahwa aku salah dulu berkhotbah. Aku tidak mengkhotbahkan salib Tuhan dengan baik. Aku mengkhotbahkan soal kemakmuran terus, dia bilang. Nah tadi pagi saya menangkap, dia bilang gini, di masa COVID ini dia bilang, karena saya banyak di rumah, saya banyak baca Alkitab. Dalam 4 bulan aku selesaikan pembacaan Alkitabku. Wih, hebat ini saya pikir. Kalau hitung-hitung baca 4 pasal, 5 pasal 1 hari, 1 tahun selesai. Jadi karena dia banyak di rumah, usia juga sudah tua, dia baca Alkitab. Nah makanya kita WFH ini banyak di rumah karena COVID ini saudaraku yang terkasih. Ini kesempatan kita meningkatkan rasa lapar dan haus kita akan firman Tuhan. Iya, ketika kita rindu belajar akan firman Tuhan, di situ nanti akan muncul kekaguman sama Tuhan. Kita baca Alkitab, iya ya Tuhan. Iya ya, kita menangis. Nah ketika kita membaca dengan sungguh-sungguh oleh tuntunan Roh Kudus, kita kagum akan firman Tuhan. Iya ya Tuhan. Ketika kita kagum akan firman Tuhan, akhirnya membawa kita kepada ketertundukan kepada Tuhan. Hidup teh. Hidup teh Tuhan teh. Begitu. Jadi saya ajak kita untuk belajar. Ayo miliki kehausan akan firman Tuhan. Kehausan, kerinduan kita belajar firman Tuhan ini akan membawa kita kepada rasa kagum. Akan membawa kita kepada hormat apa Tuhan. Ketika orang kagum akan Tuhan, hormat sama Tuhan, itu akan membawa kita kepada ketertundukan kepada Tuhan. Ketika hati kita tunduk saudaraku, itulah penyembahan kepada Tuhan. Jadi penyembahan kepada Tuhan itu bukan Jadi penyembahan itu bukan begini. Ku sembah kau Tuhan, aku menyembahmu. Ku beri hidupku memuliakanmu Tuhan. Ini belum tentu penyembahan, ini kata-kata penyembahan. Tapi kalau bicara penyembahan itu ketertundukan. Hati kita tunduk, I am nothing Lord. Aku gak ada apa-apanya Tuhan, aku tunduk kepadamu. Itu penyembahan. Sekalipun tidak keluar kata, ku sembah kau Tuhan. Tapi dari mana kita bisa menyembah? Itu dimulai dari kehausan akan firman Tuhan. Kita belajar Alkitab, kita baca. Oleh tuntunan Roh Kudus, kita diterangi. Iya ya, aduh Tuhan. Kita bisa menangis, kita kagum. Sungguhlah firman itu seperti cerminnya Tuhan menegurku. Kagum kita kepada Tuhan. Ketika kita kagum sama Tuhan, disitulah hati kita tertunduk kepada Tuhan. Kita tunduk di hadapan Tuhan. Ketika kita tunduk, keluarlah penyembahan itu kepada Tuhan. Kalau enggak mungkin. Jadi no haus belajar. Kalau tidak haus belajar kan firman Tuhan, tidak mungkin taat. Apa yang mau ditaatin? Orang gak pernah baca. Apa yang mau ditaatin? Tuhan aku mau taat tapi gak pernah baca Alkitab. Apa yang mau ditaatin? Ketika dibaca tahu baru taat. Kan itu. Ketika dibaca kagum kita taatin, itulah penyembahan kepada Tuhan. Ada satu lagu di gereja kami nih. Kalau saya maaf dulu saya pakai gereja kami ya. Ini kunci D ini, selorok dia. Kenapa saya jadi lupa? Sebentar, yang bukan kata-kata. Sebentar, tadi udah ingat saya. Syair dan murina. Gimana ya kok jadi saya lupa ya? Bukan yang lagunya itu yang tambat syair dan lulina. Aduh, kenapa saya jadi lupa?
Nah, nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Itu ketaatan, melakukan firman Tuhan. Itulah nyanyian hidup, itulah penyembahan. That's a worship. Halo. Iya. Saudara, kalau membuka hati ya, pasti saudara diberkatin. Tapi kadang-kadang kita manusia suka, iya Pak Pendeta enak aja Pak Pendeta ngomong, Pak Pendeta yang ngalamin susah kali di sini. Sama-sama susahnya dunia ini. Alkitab juga bilang pencobaan yang kita alami itu biasa, jadi jangan dibikin luar biasa ya. Kenapa biasa? Karena seluruh dunia ngalamin. Kecuali tadi kita sendiri yang mengalami baru. Enggak. Alkitab yang bilang pencobaan yang kau alami itu pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan kita kok. Artinya apa? Kalau masih manusia, dia masih di bawah kita tuh. Kalau ini kekuatan kita, disinilah itu pencobaan itu. Jadi don't worry, be happy. Tuhan bersama kita selalu. Oleh karena itu kita ya semoga terus Tuhan berkati Parbi ini ya. Satu kali bisa berbagi sama orang susah juga. Sebab banyak orang susah kan. Jangan-jangan banyak juga kawan-kawan artis Batak lagi susah ini kan. Nah Parbi berbagi. Nah teman-teman makanya itu ada nomor rekening. BRI 0340010027713008. Nah saudara diberkati Tuhan, berbagilah. Percayakan kepada Parbi. Parbi akan memberkati banyak orang melalui persembahan yang Bapak berikan. Walaupun saya tidak bisa dengar dari mereka ya, tapi saya yang di rumah. Supaya kita bisa berbagi. Itu ajaran firman Tuhan. Ketika kita berbagi, itulah sukacita kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayo, jadi mari kita menyukai firman Tuhan. Dan ingat ya, firman itu diberikan bukan menjadi sebuah beban. Sering sekali kita melihat aturan diberikan menjadi sebuah beban. Masuk kantor jam 9 ada cepat kali. Ya, sering sekali aturan diberikan jadi beban. Salah saudaraku. Aturan atau firman diberikan bukan sebuah beban. Tuhan memberikan firman kepada kita. Jangan kita buat jadi sebuah beban. Tuhan banyak kali Tuhan peraturannya. Bukan. Tapi firman diberikan Tuhan kepada kita saudaraku. Untuk apa? Itu dipakai Tuhan menjadi sarana kita membangun relasi dengan Tuhan. Kalau tidak ada firman bagaimana kita katakan kita taat sama Tuhan? Tuhan aku mau taat apa? Jadi dengan Tuhan kasih firman-Nya kita taati, terjalinlah relasi antara Tuhan dan kita umat. Terjalin dengan baik. Terjalin dengan baik. Jadi akhir kata saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah saudara sekarang bahagia atau sukacita? Saya pastikan ya. Kalau saudara tidak bahagia, pasti saudara tidak memilih taat. Orang yang tidak memilih taat kepada firman, dia kehilangan sukacita. Karena kebahagiaan yang sejati hanya ada ketika kita memilih taat kepada firman Tuhan. Makanya pemazmur berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Yang merenungkannya siang dan malam. Tidak ada jalan kebahagiaan lain. Sekalipun kau punya banyak uang, uangmu tidak menjamin bahagiamu. Uangmu tidak menjamin bahagiamu. Mungkin kau hanya bahagia sebentar, 1 minggu, 2 minggu setelah itu akan kering juga. Jangan berdusta, tanya ke dalam hatimu. Engkau pun tidak bahagia kalau engkau memilih tidak taat sama Tuhan. Tapi sekalipun uang kita pas-pasan. Makanya saya suka sekali, ini ayat terakhir ya. Saya suka sekali ada satu Amsal berkata begini, Amsal 30. Ayat 8 dan 9. Ini jujur sekali nih. Mengatakan begini, Tuhan aku gak minta kaya Tuhan. Tapi aku juga gak minta miskin. Emang siapa yang mau miskin? Tapi jujur dia bilang, Tuhan berikanlah aku Tuhan apa yang pas untukku. Supaya satu kali Tuhan berkati aku kaya, gak sombong aku Tuhan. Dan kalau aku masih miskin, gak jadi minder aku. Gak mencuri aku Tuhan karena lapar. Emang boleh mencuri karena lapar? Gak boleh tetap. Tapi berikanlah aku Tuhan apa yang pas untukku. Nah hari ini saudaraku, saya menantang saudara. Apa yang kita punya saat ini? Mungkin selama ini penghasilan kita 10.
Tapi karena masa sulit jadi tinggal 2. Tapi kiranya yang 2 ini kita bisa berkata sama Tuhan, Tuhan akan kucukupkan yang 2 ini. Bagaimanapun caranya, aku cukupkan Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Aku tidak mau menciptakan kekurangan Tuhan. Aku akan tetap menciptakan rasa cukup dalam diriku. Karena aku mau belajar taat kepada Tuhan. 2 menit lagi waktu saya mengatakan begini. Oleh karena itu, mulailah dari rumah saudaraku. Mulai taat dari rumah. Suami makin sayang sama istrinya ya, awas kalau enggak. Istri makin sayang sama suami. Orang tua makin sayang sama anak-anak. Walaupun kita menatap istri kita, kenapa berat badannya ini jadi segini. Dulu waktu menikah 47, 49, paling tinggi 50, kenapa jadi 77. Tapi meskipun demikian, oh my darling, engkau cukup bagiku. Aku tidak butuh yang lain. Engkau satu-satunya, my only love. Itu bagian mentaati firman, pasti bahagia. Ya, akhir kata, seluruh anggota Parbi, lihat ketua kita, cukup. Dan seluruh Indonesia tentunya kan, cukup. Kurang, ya pasti kurang lah. Lihat bagian ke sosial kerohanian kita, Bang Ahmad Nenggolan, cukup. Ya kan, Renhat Nenggolan, cukup. Jangan bilang kurang, walaupun rambutnya kurang, tapi kita harus berkata cukup. Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita tetap semangat di masa sulit ini saudaraku. Karena Tuhan menolong kita selalu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari angkat tanganmu sekalipun kita di rumah. Tuhan, kami sama-sama mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami kepada Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang mau terus mentaati Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, berkatilah kami semuanya. Tuhan memberkati Engkau. Engkau yang mungkin teman-teman artis Batak, artis Batak seluruh Indonesia yang mungkin kena COVID ya Tuhan. Tuhan tumpangkan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa itu. Memberikan kesembuhan kepada anak-anak-Mu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dimanapun kami semua berada, kami dikuatkan melalui ibadah kami ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan tadi Bapak Pendeta Judi Kasih Haloho menantang kita untuk boleh berbagi, dan pada kesempatan ini pun Bapak Ibu bisa menaruh kepedulian kepada wadah Parbi, Persatuan Artis Batak Indonesia. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita akan kembali menyambut anak-anak Tuhan, yaitu Teti Manurung, nanti dilanjutkan juga dengan Joy Tobing, Trio Amigos, Trio Ambisi. Dan habis itu nanti kita akan berdoa syafaat. Biarlah Tuhan menolong kita Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Mari kita berdoa agar semuanya kita diberikan kesehatan. Sukacita ada semua di dalam kita. Sehangat matahari menyinari bumi, tiada melebihi kasih yang abadi. Hujan badai, gunung lautan seakan menjadi saksi. Hanya Dia lentera jiwa dalam suka
sembah dan sujud ku panjatkan hanyalah kepadanya. Shalala, 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 shalala. Muliakanlah akan kebesarannya, Juru Selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga. Yang kuasa di dunia dan surga. Shalom, saya Joy Tobing. Bersama dengan Parbi, kita bergandengan tangan. Kita berdoa untuk Indonesia. Dalam situasi pandemi ini, percayalah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Seberat apapun situasi saat ini, bersama Yesus, kita akan cakap melewati perkara apapun. Izinkan saya bersama dengan teman-teman Parbi mengajak teman-teman yang mengikuti acara ini dalam live streaming, ayo kita menaikkan doa bersama untuk Indonesia. Biarlah pujian yang akan saya bawakan ini senantiasa menjadi berkat dan nama Tuhan yang ditinggikan. Biarlah waktu Tuhan juga yang berkenan untuk memulihkan bangsa kita Indonesia, bahkan memulihkan kehidupan kita. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan bangsaku.
mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Amin. Waktu Tuhan pastilah yang terbaik buat kita. Dalam doa ada kuasa, dalam doa ada kesembuhan. Kita sengaja mengangkat lagu-lagu pujian karena kita tahu Parbi juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Saat ini mari saudaraku, di pandemi sekarang ini kita bangun mesbah di rumah tangga kita berdoa, angkat puji-pujian karena kita percaya Tuhan kita bertata di atas puji-pujian. Amin saudaraku. Baiklah, sekarang amigos membawakan lagu kedua, Arti Kehadiranmu Tuhanku. Oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan.
Halo saudaraku, kami mengingatkan dari Amigos supaya vaksin jangan sampai lupa karena itu membantu kita untuk menguatkan imun kita. Jadi harapan kami dari Amigos semua yang melihat acara ini YouTube Parbi, kami menghimbau dari Amigos ya, vaksinlah, tusuk masa atau sehat sudah dan pergi semua si corona ini. Ate mulai ate horas. Naik imun, naik iman. Oh Tuhan, sadar
Masihkah mau kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku kau terima? Mana tanganku, gelapnya jalan yang kini ku tempuh, sesatnya anakmu kini melangkah. Dengar Tuhan ratapanku. Tuhan, tiada lagi masihkah mau kau mendengarkan doa? Semua perlu tanya. Tiada lagi Tuhan, tiada lagi masihkah gerangan sembahku kau terima? Semua telah pergi. Ada tanganmu, gelapnya jalan yang kini ku tempuh, sesatnya anakku semua berharap. Dengar Tuhan ratapanku. Tuhan, kami datang kepadamu memohon selamatkan Indonesia, selamatkan dunia dari pandemi COVID-19 Tuhan. Kami percaya Engkau mau mendengar doa kami. Dengar Tuhan doa kami ini. Tuhan, Tiada lagi masihkah teman mau kau bagiku. mendengarkan doa? Semua telah pergi. Tuhan, Tiada lagi masihkah tempat gerangan bagiku. sembahku kau terima? Semua penuh tanya. Mana tanganmu, gelapnya jalan yang kini ku tempuh, sesatnya anakmu kini melangkah. Dengar Tuhan ratapanku. Dengar Tuhan ratapanku. Dengar Tuhan, dengar Tuhan ratapanku. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan berdoa bersama hambanya Bapak Norman Ambarita yang akan pimpin kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Bapak Pendeta Norman masih di mute. Bisa dibuka mic-nya. Salam semuanya. Baik-baik ya. Salam semua.
saudara-saudaraku, anggota Parbi dan juga saudara-saudaraku yang lain dimanapun mereka berada, termasuk saudara-saudaraku yang ada di rumah sakit. Kita akan tiba saatnya untuk berdoa bersama, menaikkan doa syafaat kita. Kita merendahkan hati ke Tuhan, minta pertolongan Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita semua dan menolong bangsa kita, bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama berdoa. Sebelum saya berdoa, saya akan bacakan dulu firman Tuhan yang akan membawa kita di dalam doa syafaat ini dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13 sampai 14 yang berkata demikian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan kami, umat-Mu Tuhan, khususnya anggota-anggota Parbi Tuhan, Persatuan Artis Batak, yang mengadakan ibadah doa syafaat ini Tuhan malam hari ini. Kami bersatu datang kepadamu Bapa, merendahkan hati, datang berlutut kepadamu Bapa, untuk minta pertolongan dan juga campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan bangsa kami, dan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan, memberkati dan bahkan melindungi semua anggota-anggota Parbi yang ada di rumah mereka masing-masing, yang telah beribadah, yang telah mendengarkan pujian dan penyembahan, yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh berdiam di hadirat-Mu Tuhan, untuk menaikkan doa-doa kami ini ke dalam hadirat Tuhan. Kami percaya doa kami Engkau akan dengar. Kami percaya Engkau akan bertindak. Oh Tuhan, segala hormat puji hanya bagi-Mu saja. Tuhan, pada saat ini kami boleh menyerahkan saudara-saudara kami, anggota Parbi ini, yang tergeletak di rumah sakit, yang ada sekarang Tuhan, mendapat COVID ini Tuhan Yesus. Tuhan, tolong mereka Bapa, kasihilah mereka Tuhan, dimanapun mereka terbaring di rumah sakit. Apakah yang dalam isolasi mandiri di rumah, hanya Engkaulah Tuhan harapan kami, yang akan membela mereka, yang akan menyembuhkan mereka, dan bahkan yang akan memberkati mereka. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus tutup bungkus mereka dan menyembuhkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap anggota Parbi Tuhan, anak-anak-Mu ini Bapa, dimanapun mereka di seluruh Indonesia Tuhan. Engkau tahu Tuhan bagaimana pergumulan demi pergumulan yang mereka hadapi di dalam keadaan sekarang Tuhan. Dan juga bagaimana mereka Tuhan mengalami masalah-masalah Tuhan di dalam kehidupan akhir-akhir ini Tuhan. Kami hanya datang kepadamu, menyerahkan semua Tuhan, umat-Mu Bapa, anggota-anggota Parbi ini Bapa, dimanapun mereka berada saat ini, kami bersatu hati datang kepadamu Bapa. Tolong Tuhan kami masing-masing. Biarlah Engkau lawat mereka Tuhan, satu persatu Tuhan, di rumah mereka masing-masing, keluarga demi keluarga, dan bahkan yang ada di rumah sakit.
Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau berkati juga Tuhan, ketua daripada Parbi ini, dan para pengurusnya, dan semua tim pelayanan yang hari ini, malam ini mengadakan ibadah ini Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Engkau juga tolong mereka. Biarlah Tuhan campur tangan di dalam organisasi ini. Pakai organisasi Parbi ini Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga semua anggotanya merendahkan hati kepadamu, datang kepadamu berdoa dan mencari wajah Tuhan. Sehingga Engkau campur tangan di dalam firman-Mu berkata, Engkau akan memulihkan negeri mereka. Dan kami percaya Engkau akan memulihkan kami semua. Umat-Mu, anggota-anggota Parbi ini Bapa, dimanapun mereka berada di seluruh pelosok Indonesia. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia dan tanah air kami Tuhan. Satukan kami Bapa. Hati kami datang kepadamu Bapa, mengetuk pintu hatimu Bapa, menyerahkan keadaan bangsa kami ini, menyerahkan semua rakyat Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di mana-mana terjadi Tuhan serangan COVID ini Bapa, di mana-mana Tuhan banyak yang tergeletak, dan bahkan Tuhan sudah banyak yang telah meninggal Bapa. Tuhan, biarlah campur tangan. Lalukanlah masa ini Tuhan dari hadapan-Mu, dari bangsa ini. Tolong bangsa ini Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Biarlah Engkau lawat semua, Engkau jamah hati setiap pemimpin, setiap tokoh-tokoh masyarakat Tuhan. Dan semua bangsa kami ini, termasuk Tuhan pemerintahan Tuhan. Dari jajaran paling atas sampai di bawah. Engkau jamah Tuhan, Engkau satukan hati kami Bapa bersama-sama untuk menghadapi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan kami berdoa untuk Presiden kami, Presiden Jokowi Tuhan, yang telah Kau percayakan Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan bahkan berikan kekuatan kepada Presiden kami di dalam memimpin bangsa ini. Di dalam memimpin bangsa ini Tuhan, melewati Tuhan masa-masa yang sulit ini. Sehingga bangsa ini Tuhan boleh melewati semua apa yang sedang terjadi. Kesulitan-kesulitan ini, wabah penyakit ini, dan yang lain-lain. Sehingga Tuhan, bangsa ini mendapatkan kedamaian dari sorga. Bangsa ini mendapatkan pemulihan di segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan pemerintahan. Bapa, kami bersatu hati, anggota Parbi ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Biarlah Engkau campur tangan. Biarlah Engkau turun tangan Tuhan Yesus. Lawat Indonesia. Lawat bangsa kami ini Bapa. Berikan hati kerendahan hati kepada kami. Berikan kesatuan hati dan saling mengasihi sesama bangsa ini Tuhan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Itulah doa-doa kami Bapa. Kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Kami percaya Engkau akan turun tangan. Kami percaya Engkau akan sembuhkan semua yang sakit dimanapun mereka berada. Dan kami akan percaya juga Tuhan, Engkau akan pulihkan, berkati semua bangsa kami, termasuk anggota Parbi dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka Tuhan. Tolonglah mereka Bapa. Karena kesulitan ekonomi. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Segala hormat puji kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang telah berdoa bersama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah berdoa bersama. Yaitu bersama Abang Pendeta Norman Ambarita langsung dari Sydney Bapak Ibu. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan.
Bapa di surga, di tangan hamba-Mu ada persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak yang ada di tempat ini. Dan juga dari anak-anak-Mu yang mereka bisa memberikannya melalui rekening yang disiapkan oleh panitia. Tuhan, kami serahkan semua persembahan ini dalam tangan-Mu. Semua ini adalah milik-Mu Tuhan. Tolong para pengurus dari Parbi, mereka mengelola dengan baik bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan pasti akan mencukupkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh Parbi ini. Dan biar satuan hati, cinta kasih itu yang menguasai mereka, sehingga mereka terus melayani Tuhan sampai Tuhan jemput kami semuanya. Tuhan, ibadah kami sudah selesai dari awal sampai akhirnya. Tuhan, ini yang bisa kami buat malam hari ini. Kami tahu masih jauh dari yang sempurna, tapi inilah persembahan kami. Terimalah ya Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan dari persembahan yang harum dari anak-anak ini. Tuhan memberkati semua para pengurus panitia yang berdiri lelah ini Tuhan. Kami pun percaya bahwa mereka tidak kehilangan upah atas apa yang mereka perbuat. Akhirnya Tuhan, berakhirlah ibadah kami ini. Engkau sendirilah yang punya berkat itu. Karena itu berkatilah kami semuanya satu persatu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan sendiri yang menghadapkan wajahnya kepada sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena itu sidang Tuhan. Terimalah berkat Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah ibadah doa bersama malam ini dan kita akan bertemu kembali dalam kesempatan yang sama. Biarlah Tuhan memberkati kita bersama Parbi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Soko di jolo di nasonangan, soko di jolo di nasonangan. Hora! Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati.